Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafika Sari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu asumsi klasik pada analisis regresi, yakni asumsi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi di mana variance error tidak bersifat konstan atau identik. Konsekuensinya adalah mengakibatkan pengujian parameter regresi menjadi tidak valid dan hasil perkiraan yang diperoleh menjadi tidak dapat dipercaya. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, sahabat data bisa menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode grafik, yakni bisa dengan melihat scatter plot antara variabel Y dengan variabel X atau variabel respon dengan variabel penjelasnya. Kemudian yang kedua bisa dengan melihat scatter plot antara E kuadrat dengan Y topi, atau dengan melihat scatter plot antara E kuadrat dengan X atau E kuadrat dengan variabel penjelasnya. Gambar berikut merupakan ilustrasi mengenai scatter plot untuk variabel E kuadrat dengan variabel Y topi. Gambar A menunjukkan tidak adanya kasus heteroskedastisitas, sedangkan pada gambar B menunjukkan adanya kasus heteroskedastisitas. Sedangkan gambar C menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel E kuadrat dengan variabel Y topi. Gambar D menunjukkan adanya hubungan kuadratik dan gambar E menunjukkan adanya hubungan eksponensial. Selain dengan menggunakan metode grafik, sahabat data juga bisa menggunakan metode korelasi Rank-Spearman, kemudian dengan uji Park, uji White, uji Glatzer, dan uji Goldfeld-Quandt. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan uji Glatzer, yakni dengan meregresikan antara absolute value untuk error atau harga mutlak error dengan variabel penjelas atau variabel X-nya. Kasus heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan metode weighted least square atau kuadrat terkecil tertimbang, atau dengan melakukan transformasi variabel, yakni dengan menggunakan transformasi ln, log, seper X, seper Y, transformasi Box-Chop, dan lain-lain. Berikut ini saya berikan contoh untuk kasus heteroskedastisitas antara variabel C dan Y, di mana C ini adalah variabel untuk konsumsi, Y ini adalah variabel pendapatan untuk 30 rumah tangga. Sehingga data yang saya miliki sebanyak 30 pasang C dan Y. Langkah pertama kita lakukan regresi antara C dan Y, bisa dengan kita ketikkan regres seperti biasa atau dengan menggunakan di sini pilih start, kemudian pilih regression dan klik regression. Variabel responnya adalah C, prediktornya Y. Kemudian kita bisa pilih storage untuk mengeluarkan nilai residual. Kita centang bagian residual, kemudian OK. Kemudian setelah itu bisa diklik OK. Nah, ini adalah nilai residual dari hasil regresi antara C dengan Y. Selanjutnya kita hitung nilai absolut untuk residual ini. Karena pada uji Glatzer nantinya akan kita regresikan antara absolut residual dengan variabel ini, variabel penjelas atau Y-nya. Seperti biasa pada bagian cal ada kalkulator, kemudian story result-nya di C4, kemudian expression-nya adalah pilih absolute value untuk residual. Oke. Nah, ini saya beri nama variabelnya adalah harga mutlak untuk E. Setelah itu, kita regresikan antara absolute residual ini dengan variabel penjelasnya, yakni kebetulan adalah variabel Y. Seperti yang tadi, kita pilih start, kemudian regression, pilih regression.
Responnya adalah harga mutlak E, kemudian prediktornya adalah Y tadi. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita cek apakah hasilnya signifikan atau tidak. Bisa kita lihat di bagian ini p-value untuk variabel Y-nya. Ternyata nilai p-value-nya adalah 0,034 yang lebih kecil atau kurang dari taraf signifikansi 0,05. Artinya ini adalah signifikan atau bisa disimpulkan bahwa terjadi kasus heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya untuk mengatasi kasus heteroskedastisitas, kali ini saya menggunakan transformasi super Y. Sehingga akan saya buat variabel baru. Variabel yang pertama adalah C dibagi dengan Y, dan yang variabel kedua adalah super Y. Dengan menggunakan kalkulator bisa kita hitung nilai C per Y dan super Y. Yang pertama untuk C per Y, ekspresinya adalah C, kemudian dibagi dengan Y. Lalu OK. Berikutnya untuk yang super Y, resultnya diletakkan di C7 atau variabel super Y, dan untuk ekspresinya adalah 1 dibagi Y. Kemudian tinggal kita lakukan analisis regresi seperti yang sebelumnya, yakni start, regression, pilih regression. Responnya adalah C per Y dan prediktornya adalah super Y. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita bisa ngecek apakah masih terjadi kasus heteroskedastisitas atau tidak, yakni dengan menggunakan uji Glasser seperti yang tadi. Kita hitung nilai absolut untuk residualnya. Ini saya tuliskan E2. Artinya adalah ini residual untuk regresi yang kedua. Kita pilih kalkulator, kemudian store resultnya di C9. Ekspresinya adalah absolute value untuk resi 3. Oke. Kemudian kita regresikan. Responnya adalah error yang kedua, prediktornya adalah super Y. Lalu OK. Kemudian kita cek apakah hasilnya signifikan atau tidak. Nah, ini ternyata nilai p-value-nya 0,472 yang lebih besar dari 0,05. Nilai p-value yang tidak signifikan atau lebih dari 0,05 ini artinya adalah sudah tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada regresi antara C per Y dengan super Y. Sehingga persamaan regresi yang kita gunakan adalah persamaan yang ini, yang sudah tidak mengandung heteroskedastisitas. Persamaannya adalah C per Y sama dengan 0,792 ditambah 1421 kali super Y, di mana parameter regresi untuk super Y ini adalah signifikan karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Demikian tadi penjelasan mengenai asumsi heteroskedastisitas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.